Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Psikologi Dakwah dan Komunikasi dan teman-teman yang saya banggakan. Mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kebaikan dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan online kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, perkenalkan nama saya Mila Zulfa, selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online siang hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 8 dengan judul makalah memahami mediatisasi dakwah dan media sosial. Yang beranggotakan Salma Ainul Fatin, Rizka Dinurizayani, dan Habib Nabil Bilali. Baik, kita masuki sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Mari kita buka presentasi kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung sesi yang kedua, yaitu pembacaan materi. Materi pertama yang akan dipaparkan oleh Saudari Siska Dinuriza Ayana kepadanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama tentang media sosial sebagai media dakwah. Dakwah memiliki tujuan utama untuk mengubah tingkah laku manusia dari tingkah laku negatif ke positif. Menurut Enun Asmaya menyatakan bahwa pencapaian tujuan dakwah ini diperlukan media dakwah yang dapat menyampaikan pesan-pesan dakwah. Kategori media dakwah tidak terbatas pada tempat ibadah saja atau lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, musola, atau pondok pesantren. Tetapi bisa melalui media dakwah sosial kayak seperti teater, film, novel, majalah, YouTube, media internet, ataupun Instagram. Kemajuan teknologi dan informasi sangat berpengaruh dalam pola dan gaya hidup masyarakat sehari-hari. Di antara media baru yang berkembang sekarang adalah media sosial yang dipahami sebagai sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi, berhubungan baik secara personal, kelompok, dan lain sebagainya antar penggunanya. Secara garis besar, media sosial dan jaringan sosial menggunakan sistem yang sama, yaitu media daring yang terhubung dengan internet. Perkembangan media sosial yang tidak dapat dibendung ini memunculkan kekhawatiran sekaligus harapan untuk lahirnya tatanan kehidupan baru yang lebih dinamis dan terbuka. Kekhawatiran muncul karena sikap pesimistis lantaran melihat dampak negatif media yang begitu nyata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Siska Dinuriza-Ayani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi kedua, yaitu ada Saudari Salma Ainul Fatin kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu interaksi sosial dalam pandangan psikologi sosial. Dalam komunikasi dakwah melalui media sosial, terjadi yang namanya interaksi sosial. Karena sebenarnya dalam bentuk komunikasi apapun, masyarakat mensyaratkan adanya hubungan. Bahkan hubungan yang terjadi bukan sekadar kontak sosial,
Tetapi interaksi sosial yang mensyaratkan adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Karena itu, di antara prinsip komunikasi yang paling mendasar adalah adanya dimensi isi dan hubungan. Menurut Deddy Mulyana 2005, bahwa dimensi isi menunjukkan muatan komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mensyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu disampaikan. Dalam pandangan psikologi sosial, yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia yang saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku individu yang lain. Maka dalam proses interaksi sosial, menurut W.A. Gerungan 2010, bahwa ada 4 faktor yang mendasarinya, yaitu faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor imitasi mensyaratkan adanya gejala meniru atau mengikuti pemikiran dan tindakan orang lain dalam proses interaksi sosial. Yang pertama yaitu faktor sugesti, mensyaratkan adanya proses mempengaruhi orang lain supaya identik dengan dirinya. Faktor kedua yaitu faktor identifikasi, mensyaratkan adanya dorongan untuk menjadi identik dengan orang lain. Sedangkan faktor simpati menunjukkan adanya perasaan tertarik orang yang satu terhadap yang lain. Dalam hal ini, aktivitas dakwah merupakan proses komunikasi yang mensyaratkan adanya interaksi sosial. Wahyu Ilahi 2010 menjelaskan bahwa dalam kegiatan dakwah pasti ada proses interaksi, yaitu hubungan antara dai sebagai komunikator di satu pihak dan mad'u sebagai komunikan di pihak lain, yang ditunjukkan untuk mempengaruhi mad'u yang akan membawa perubahan sikap sesuai dengan tujuan dakwah. Jadi benar-benar terjadi interaksi sosial antara dai dan mad'u itu. Karena itu dalam proses interaksi sosial ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu isi pesan tidak terlampau jauh dari frame of reference dan file of experience. Selanjutnya, sumber memiliki nilai credibility di hadapan komunikan. Terus selanjutnya, memilih cara yang tepat. Dan terakhir, komunikator harus mengenal attention area yang bersifat negatif maupun positif, agar tidak terjadi bumerang efek. Meskipun tidak bertemu secara langsung, tetapi proses interaksi sosial di dunia maya terjadi. Boleh jadi interaksi sosial secara simbolik, tetapi proses imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati dalam komunikan dakwah melalui media sosial itu terjadi. Misalnya, proses pengenalan dan penafsiran antara komunikator dan komunikan dapat dipastikan berlangsung sehingga antara kedua pihak tersebut saling mempengaruhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Salma Fatin yang telah memaparkan materinya. Lanjut, pemaparan materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh Saudara Habib Nabil Bilali. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator waktu dan tempatnya. Selanjutnya yaitu di samping itu bahwa dapat dikatakan aktivitas dakwah melalui media juga memiliki efek atau pengaruh yang baik. Nah, pengaruh ini baik efek kognitif, efek efektif maupun behavioral. Dan dalam hal ini bahwa dakwah secara bahasa yaitu mengajak atau menyeru kepada arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam dengan menggunakan media sosial yang ada pada saat ini. Nah,
sini kan judulnya adalah memahami mediatisasi dakwah di media sosial. Bagaimana sih dakwah di media sosial? Baik, kita contohkan satu-satu. Misalnya kita berdakwah di media sosial melalui internet, contohnya melalui website. Kalau melalui website mungkin kita hanya menyertakan gambar, lalu isi ceramahnya dengan menggunakan teks, dan itu mungkin kurang menarik bagi sebagian orang. Contoh selanjutnya ada berdakwah di media sosial dengan perantara lewat aplikasi, misalnya Instagram. Bagaimana sih cara berdakwahnya? Yang pertama kita cari tahu dulu nih di Instagram itu ada fitur apa, misalnya ada fitur feed, ada reels, terus ada video. Itu kita pilih tuh mana yang cocok untuk dijadikan wadah untuk berdakwah. Misalnya foto itu kan mungkin kurang ya, dari reels itu mungkin cocok, dan video mungkin itu bisa dibuat tempat untuk berdakwah. Ada contoh aplikasi lainnya misalnya dari YouTube, sama halnya dengan Instagram. Itu bagaimana kita berdakwah lewat YouTube, yaitu dengan cara tadi, dengan video. Sama halnya juga dengan misalnya TikTok. Apalagi zaman sekarang anak muda ininya lebih gemar ke video-video pendek kan. Itu bagaimana kita mengemas bahwa dakwah itu tidak harus panjang gitu tuh. Walaupun pendek tapi isi yang di dalamnya itu tersampaikan. Walaupun memang ada hal yang harus dijelaskan nantinya itu melalui TikTok. Ada halnya juga melalui Facebook, sama sebenarnya, tidak jauh beda dengan aplikasi lainnya. Ada yang menggunakan caption saja, ada yang menggunakan video seperti YouTube. Dan mungkin kalaupun memang kita media dakwahnya itu udah tepat sasarannya anak muda, ya tadi dengan sosial media, tapi ketika kita materi yang disampaikannya tidak cocok, ya sama saja dakwah itu tidak kurang berhasil. Ketika yang disasar, yang ditujunya adalah anak muda, tetapi materinya itu tidak sesuai nih dengan lingkungan masyarakat pengguna sosial media, maka dapat dipastikan bahwa dakwah itu kurang efektif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Bilal yang telah memaparkan materinya. Kita masuki materi yang ketiga, yaitu selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang bertanya bisa langsung melalui via Google Meet, dan bisa diketik di kolom chat atau di grup psikologi komunikasi dakwah. Terima kasih.
yang dimoderatori oleh saudara. Terus ya, barangkali ada yang belum jelas bisa ditanyakan di sesi sekarang. Maka untuk teman-teman yang lainnya bisa ditanyakan sekarang. Walaupun kondisinya sedang online, tapi jiwa juga ikut online juga. Jadi dipersilakan untuk teman-teman yang lainnya, barangkali ada yang belum jelas dan memang harus ditanyakan. Mari kita berdiskusi. Yang 2010 kan ada 4 faktor tuh, yaitu imitasi, sugesti, kan tadi si identifikasi dan simpati. Bisa dijelaskan contohnya nggak? Makasih. Proses interaksi sosial ya, yang option D itu yang komunikator harus mengenal attention area yang bersifat negatif maupun positif agar tidak terjadi bumerang efek. Contoh bumerang efeknya yang kayak gimana? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Noli. Ketika kita berdakwah melalui media sosial, apakah ada tipsnya dan media sosial jenis apa yang paling efektif menurut teman-teman? Nah, pertanyaan ini sebenarnya trigger nih, bukan hanya dijawab oleh pemateri ini, tapi menurut teman-teman itu apa? Jadi di sini teman-teman boleh berpendapat pastinya. Kalau menurut saya berdakwah melalui media sosial, tipsnya itu ya yang kemarin sudah dijelaskan bahwa kita harus memahami madhunya dulu seperti apa, tua atau muda atau usia senja, itu yang pertama. Terus yang kemarin juga pernah dijelaskan oleh saudari Dwinov tentang mengenai filsafat ilmu. Kan ada yang yang 4 itu harus dipelajari tuh agar kita paham gitu dengan lawan bicara kita, lawan dakwah kita gitu. Lawan di sini bukan berarti sedang berdebat, tapi madhunya seperti apa. Itu harus dipahami melalui 4 filsafat dakwah itu. Agar terjadinya suksesnya dakwah, terjadinya efektivitas dakwah. Dan media apa yang menurut saya efektif? Kalau menurut saya efektif ya, kalau dilihat dari madhu yang sekarang yang lebih suka dengan video-video cepat, video-video pendek, itu kalau menurut saya ya ada Instagram Reels, kemudian ada YouTube Short, ada TikTok, itu kan video durasinya pendek-pendek. Itu yang pertama. Kemudian ya kalau misalkan, tapi ada kekurangannya, video pendek itu kan nggak dapat semua yang terkandung di dalam isi ceramahnya gitu. Pasti ada penjelasan panjang selanjutnya. Gimana cara kita, walaupun emang durasinya panjang, tapi kan ya memang itu harus dilihat gitu agar tidak adanya kesalahpahaman. Itu kalau menurut saya. Ini kalau menurut teman-teman apa nih aplikasinya? Apakah itu Twitter kah? Apakah
Telegram kah, kan barangkali Telegramnya isinya grup dakwah gitu kan. Barangkali Telegramnya Farhan kan isinya grup dakwah semua gitu. Itu bagus tuh Telegram juga. Terima kasih atas jawabannya. Kan tadi disebutinnya media sosial yang sering digunakan sama usia-usia seusia kita gitu. Anak-anak Gen Z lah. Nah, kalau yang usianya senja itu mereka lebih suka di media mana nih menurut teman-teman? Terima kasih. Izin berpendapat ya kalau misalnya Mangga Anjani dulu. kalau orang-orangnya yang udah berumur gitu, mungkin medianya bukan lewat media online lagi, tapi datang langsung ke tempatnya tuh. Kan kalau yang usianya udah rentan suka jarang yang pegang HP, jadi dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan majelis-majelis kayak gitu yang bertatapan langsung tuh. Atau bisa juga lewat radio. Kan orang-orang tua tuh orang-orang tua dulu suka ngedengerin radio. Tadi di radio itu biasanya juga banyak yang ceramah-ceramah kayak gitu. Mungkin itu pendapat dari saya. Izin menambahkan, biasanya kalau misalnya di usia lanjut ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek nenek itu tuh biasanya di televisi juga sih yang kayak Mama Dede gitu kan. Abis sholat subuh langsung lihat TV begitu. Sama di Facebook sih. Ya nih betul. Saya ingin menambahkannya dari teman-teman tadi. Ya memang muncul orang yang usia senja kan emang mereka nggak pegang HP ya rata-rata. Jadi mereka itu mencari dakwah itu kan dia yang jemput dakwah gitu. Dia mendengarkan dakwah itu sesuai dengan pas dia muda gitu tuh. Misalkan pas dia muda kan belum ada HP pastinya. Kebiasaan pas mudanya dia tuh sering datang nih ke majelis ilmu, sering datang ke kajian habis maghrib gitu kan. Biasa kan ada sering kajian, datang ke kajian-kajian, sehingga pas dia usia saja dia tuh masih terbiasa dengan kebiasaan sebelumnya. Ya tadi datang ke majelis ilmu, misalkan dengerin radio, dengerin televisi. Jadi kegiatan yang pas dia muda itu masih terbawa ketika pas dia usia senja, dan dia itu tidak beradaptasi dengan dunia yang sekarang. Ya salah satunya dengan HP itu mereka susah beradaptasinya. Makanya kebiasaan yang dulu dia lakukan dibawa sampai ke usia tua. Makanya mereka masih suka ya datang ke majelis ilmu, datang ke ya tadi tempat kajian. Bedanya kalau misalkan yang dari sekarang kebiasaan kita sering lihat dari media sosial, dan ketika kita usia senja nanti ya mungkin kebiasaan yang dari media sosial kita akan dibawa nih ke usia senja kita nanti. Jadi walaupun memang kita di usia senja dan ayah ibu kita di usia senja, tapi kebiasaannya berbeda gitu. Kalau yang zaman dulu itu masih sering datang ke majelis ilmu, sedangkan kita sudah nonton di gadget. Itu kenapa ya tadi? Karena kitanya pas dulunya itu. Oh, jadi yang di usia-usia senja itu dia ngikutin kebiasaan lamanya ya, suka di media mana gitu. Iya. Jadi seperti itu. Makan tadi. Oke. Terima
menghasilkan argumen balasan yang jauh lebih kuat daripada argumen yang ada dalam pesan asli. Bagaimana sih Pak? Mungkin yang lain bisa menambahkan? Iya, jadi benar yang tadi dikatakan oleh Saudari Siska, bahwa komunikator harus mengenal attention area dan yang bersifat negatif maupun positif agar tidak terjadinya bumerang efek. Tadi benar yang dikatakan oleh Saudari Siska bahwa kita itu harus memahami dulu matunya. Kan ada matu tuh yang tingkatannya tuh ada tingkatan awam, kemudian ada tingkatan menengah, kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi gitu. Kita harus mengenal dulu sifat matu yang 3 itu. Kalau misalkan matunya tingkatannya lebih tinggi, ya itu bakal jadi bumerang efek buat kita ketika kita menyampaikan dakwah, tapi yang disampaikan kita itu argumennya kurang kuat nih, kita tidak kurang hafal hadis-hadisnya sebagai bukti gitu, dalil. Sedangkan yang dari matunya itu dia memiliki sifat yang lebih tinggi gitu tuh. Dia bukan awam tapi dia punya ilmu. Jadi ketika kita ngasih dakwah tapi dia punya sanggahan yang lebih kuat nih, nah itu bumerang efek. Jadi kita harus memahami dulu matunya seperti apa gitu, agar tadi tidak terjadi adanya bumerang efek yang bakal berpengaruh ke kitanya, entah itu pengaruhnya nanti ke mental kita gitu kan. Itu kan di sini yang jadi didakwahi itu pasti berpengaruh ke mental dari si dai tersebut. Mungkin itu, apakah kurang jelas dari Siva? Terima kasih. Baik, terima kasih Nabil. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anissa, yaitu tentang contoh dari faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan faktor simpati. Yang pertama, contoh dari faktor imitasi, yaitu contohnya misalkan seorang anak meniru sikap rajin ayah dan ibunya. Atau juga sekelompok anak muda meniru gaya hidup sehat dari aktor atau aktris yang mereka sukai. Itu contoh dari imitasi. Selanjutnya yaitu contoh dari sugesti. Sugesti dalam interaksi sosial adalah seorang anak yang didorong untuk meningkatkan nilai mata pelajaran atau pemuka agama yang menyampaikan kepada jamaahnya untuk melaksanakan kewajiban dalam beragama. Selanjutnya yaitu contoh dari faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau idolakan. Contohnya penggemar K-pop nih, yang sangat mengidolakan artis idolanya, maka ia akan bertindak layaknya seperti idol mereka, gitu ya. Terus terakhir contoh dari sikap simpati, yaitu memberikan ucapan turut berduka cita kepada orang lain yang kehilangan orang yang dicintainya, atau memberikan bantuan sukarela kepada masyarakat yang terkena bencana alam, atau juga membagikan informasi berharga pada orang lain melalui media sosial. Mungkin itu saja.
Mbak Anissa dapat dipahami? Terima kasih. Dapat dipahami. Terima kasih Saudari Salma. Baik, teman-teman. Baik, teman-teman. Pembelajaran hari ini sudah berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran online hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, waktu mau di absen. Di absen ya guys. Sebentar. Rois ada nggak? Sri Nopiatu, Hadiroh, Sabrina, Putri Fadila, hadir. Ismatul Maula, Iroh, Lina Maulidia, hadir. Nuraini, hadir. Endang, hadir. Ahmad Jafar, Hadir. Nadifa hadir. Amelia, Afifah, hadir. Alifia, hadir. Mau Naisa, Hadir. Sri Najwa, hadiroh. Hadir. Nabil Bilali, Presentasi. Hasan Ismail, Hadir. Salma Anjani, hadir. Tresna, Syafiq, Hadir. Aulia, Farhan Al-Farizi, Hadir. Deputasi Ramadan, Jatnika, Reni, Abdul, Rafi, Anissa, Tias, Farhan, Hadir. Sabrina hadir, Sabrina. Pelan-pelan dong, Sipa. Sipa, Tresna hadir. Hadir.
Rapi hadir, Rapi. Penny hadir, Penny. Rapi hadir. Azhar ada nggak, Azhar? Nggak ada ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, makasih sih Pak. Sama sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.